Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendri Purnomo dari kelas 3D Ekonomi Syariah Fakultas FEB semester 3 kampus YIN Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah dari materi 9 sampai materi 15, yaitu Qiyamul Lail, salat gerhana, salat duha, salat jenazah, dan puasa dan nikah. Baik, materi yang pertama adalah Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Qiyamul Lail atau salat malam ialah salat yang dikerjakan ba'da isya sampai terbitnya fajar. Terus dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, paling afdolnya sholat setelah sholat fardu ialah sholat malam atau Qiyamul Lail. Kapan waktunya Qiyamul Lail ini? Itu dari ba'da isya sampai terbitnya fajar. Dan apa saja sholat apa saja yang termasuk Qiyamul Lail itu? Yaitu adalah sholat tahajud, sholat witir, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah sholat gerhana. Itu sholat gerhana ini ada dua, yaitu sholat kusuf dan sholat khusuf. Kalau sholat kusuf itu sholat gerhana matahari, kalau khusuf itu sholat gerhana bulan. Terus yang ketiga adalah sholat duha. Itu sholat duha itu sholat yang dilakukan ketika matahari setinggi tombak sampai sebelum waktunya duhur. Kira-kira kalau pakai jam itu sekitar jam 8 sampai jam 11 siang. Terus materi yang keempat adalah sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban seorang muslim akan gugur jika ada satu orang yang melaksanakannya di suatu tempat. Terus kewajiban bagi jenazah ini ada 4, yaitu yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat adalah menguburkan. Terus bagaimana cara mensolati mayit? Itu yang pertama adalah seorang itu harus niat, dan kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga adalah membaca takbir, yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelima membaca takbir, yang keenam mendoakan untuk mayit, yang ketujuh membaca takbir, yang ke-8 salam. Terus materi tentang puasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu artinya menahan. Terus secara istilah yaitu al-imsaku anil muftirat min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi, yaitu menahan sesuatu dari yang membatalkan puasa dari terbitnya min tulu'il fajri, dari terbitnya min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Terus puasa ini ada puasa wajib dan puasa sunnah. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa nadar. Terus apa itu yang dikatakan muftirat atau perkara-perkara yang membatalkan dengan puasa? Yaitu adalah di sini muftirat di dalam kitab
Mabadiul Fikih itu muftirat itu ada 8, yaitu yang pertama adalah dukhulu syai'in ilal jawfi amdan, yaitu masuknya sesuatu benda ke dalam rongga tubuh secara sengaja. Seperti contoh seorang itu sengaja untuk minum. Dan yang kedua adalah at-taqayyu amdan, yaitu muntah dengan cara disengaja. Seperti contoh memasukkan tangannya ke dalam mulutnya dalam-dalam, itu akan bisa membuat seseorang itu muntah. Terus yang ketiga adalah al-haidu, yaitu haid bagi yang perempuan. Dan keempat adalah an-nifasu, yaitu nifas. Yang kelima adalah inzalul mani amdan, yaitu keluarnya mani secara disengaja. Terus yang keenam adalah al-jima'u amdan, yaitu jima secara sengaja. Dan yang ketujuh adalah ar-riddatu, yaitu murtad. Yang ke-8 adalah gila. Terus adalah puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan ajaran Islam dan suatu bagian ibadah sunnah yang dilakukan untuk mendapatkan cinta atau kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari puasa sunnah itu adalah puasa Senin Kamis, terus puasa di bulan Rajab, terus puasa Nabi Daud dan lain-lain. Terus materi yang ke-7 adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah sejumlah harta wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti orang miskin, orang fakir, ibnu sabil, dan lain-lainnya. Terus zakat ini dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Terus yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, perniagaan, hasil ternak, hasil laut, dan masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungan sendiri. Terus materi yang terakhir yaitu adalah nikah. Apa itu nikah? Nikah secara bahasa memiliki arti kumpul. Secara istilah ialah akad yang mengandung arti diperbolehkannya bersetubuh dengan lafadz ingkahin atau tazwijin, atau menggunakan terjemah dari kedua lafadz tersebut. Rukun-rukun nikah ada 5, yaitu sigot, mempelai wanita, 2 saksi, mempelai pria, dan wali. Terus nikah itu wajib bagi orang yang tidak aman jatuh dalam perbuatan yang diharamkan atau perbuatan zina, dan sunnah bagi orang yang aman jatuh dalam perbuatan yang diharamkan, serta ia mampu memberikan mahar dan nafkah. Di sini di dalam kitab Mabadiul Fikih itu hukum nikah itu ada 5. Itu yang pertama adalah mubah, yaitu hukum nikah mubah merupakan hukum asal dalam nikah, seperti halnya perkara mubah yang diambil kesenangan manusia. Terus yang kedua adalah haram. Nikah haram, yaitu nikah haram bagi seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi hak istri. Terus yang ketiga adalah wajib. Wajib bagi seseorang yang khawatir akan jatuh ke dalam perbuatan haram dan ia memiliki biaya yang mencukupi. Terus yang keempat adalah sunnah.
Itu sunnah bagi orang yang membutuhkan keinginan kuat serta ada biaya tujuan-tujuan menjaga diri dari perbuatan zina, menginginkan anak atau tujuan lain, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah hukum nikah makruh, yaitu bagi orang yang tidak terdorong keinginan kuat untuk menikah dan tidak memiliki biaya, baik pada dirinya terdapat cacat seperti impotensi atau tidak, atau ia mempunyai biaya namun terdapat cacat pada dirinya. Syarah Al-Yaqutun Nafis halaman 580. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.